Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya berkesempatan untuk bersilaturahmi ke Jawa Timur kembali ya. Dimana sebelumnya ketika saya meliput Stadion Gelora Joko Samudro, di kolom komentar ada yang mengatakan bahwa aduh bang, sayang banget kenapa nggak melipir ke Stadion Surajaya, Lamongan. Nah, alhamdulillah kali ini sesuai dengan janji saya, setelah saya kembali lagi ke Jawa Timur, saya langsung ke Stadion Surajaya untuk melihat progres pembangunan ulang ya. Kenapa pembangunan ulang teman-teman? Karena stadion ini dulunya ada running track-nya ya, dan saat ini sudah dihilangkan. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu ya, ini suasana Stadion Surajaya ini sangat nyaman sekali. Kalau kita lihat ya, banyak sekali warna hijau-hijau yaitu pepadian ya, yang saat ini sebagiannya sudah ada yang dipanen dan ada juga yang baru ditanam ya. Kalau kita lihat yang warna hijau sendiri itu sepertinya baru ditanam, dan yang sudah agak sedikit berkurang warnanya sepertinya padinya baru saja dilakukan pemotongan ataupun panen ya. Stadion Surajaya ini terletak di Lamongan ya, Jawa Timur. Dan stadion ini terletak di lokasi sangat strategis teman-teman, yaitu di pinggir jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Jadi sebenarnya saat ini saya sedang ada dinas ya di Surabaya. Habis itu saya ke Gelora Bung Tomo teman-teman. Habis itu baru ke Lamongan. Ternyata perjalanan saya itu melewati Stadion Joko Samudro teman-teman. Dan benar-benar teman-teman ya, saya waktu melewati jalur ini, jalur Pantura ini, saya berasa ada di Tanjung Priok. Kenapa seperti itu? Karena banyak banget ternyata mobil-mobil kontainer ya, mobil-mobil yang bawa box gede itu ya, melewati jalur Pantura. Jadi saya berasa kayak ada di Jakarta, khususnya di daerah Tanjung Priok ya. Dan stadion ini teman-teman berkapasitas sebelum direnovasi ya, 12.840 tempat duduk yang merupakan markas dari klub Persela Lamongan, dan setelah direnovasi besar-besaran menjadi 11.214 kursi penonton teman-teman, dengan model single seat. Nah, karena model single seat inilah mungkin itu agak sedikit ini ya, berkurang, karena memang kalau single seat kan kelihatan ya berapa kursi yang dipasang. Dan ini dia kondisi terkini Stadion Joko Tingkir ya, ataupun Stadion Surajaya Lamongan, yang ditargetkan insya Allah akhir Januari tahun 2025 ini bisa rampung ya teman-teman. Kalau dilihat di sini untuk kondisi rumputnya belum sempurna ya teman-teman, karena memang masih on progress ya. Dan pembangunan ulang markas Laskar Joko Tingkir ini tersebut memiliki luas lahan kurang lebih 53,144 meter persegi ya teman-teman, dan luas bangunannya sebesar 14.673 meter persegi, dan jumlah penontonnya itu sekitar 11 ribuan ya, yang tadi saya jelaskan teman-teman. Dari total jumlah kursi tersebut terdiri dari bangku tribun VVIP yang berjumlah 114 unit, terus tribun VIP sebesar 454 unit, terus tribun reguler yaitu 10.612 unit, dan bangku untuk tribun difabel sebanyak 34 unit. Kalau kita lihat di sini untuk benchnya seperti stadion-stadion yang lainnya, dia menggunakan
kursi kulit sekarang ya, jadi kayak kursi balap mobil ya. Dan di tengah itu kalau kita lihat ada kursi untuk referee ya. Dan ini kondisinya belum rampung 100% ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ada yang agak kurang-kurang sedikit, agak kusam-kusam, itu masih on progress. Jadi mohon bersabar, ini masih dilakukan penyempurnaan. Di sini kalau kita lihat untuk kursi VVIP-nya menggunakan single seat yang bisa ketutup sendiri ya teman-teman. Jadi ini kayak stadion JIS nih tempat duduknya ya. Jadi kalau kita berdiri dia langsung ketutup sendiri. Cuma itu hanya ada di VVIP, tetapi kalau sudah masuk ke seat ekonomi ataupun seat regular ya, ini sudah single seatnya yang biasa saja. Kita tidak mengetahui kenapa single seatnya ini agak sedikit dibedakan ya, VVIP sama kelas ekonomi. Saya juga tidak mengetahui teman-teman. Kalau di Stadion JIS itu seluruhnya teman-teman 82.000 kalau tidak salah ya, Stadion JIS itu kapasitasnya. Itu semua full single seat dan bisa ketutup sendiri tempat duduknya. Cuma di sini agak sedikit berbeda kalau kita lihat ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya ada tertulis Surajaya Lamongan ya. Warnanya sangat bagus sekali ya. Degradasi warnanya sangat cocok sekali ya, biru terus kuning terus biru muda ya, jadi sangat cocok sekali ya, keren nih desainnya nih ya. Dan saya cukup salut sebenarnya teman-teman dari pembangunan stadion ini. Kenapa seperti itu? Karena stadion ini dulunya kan ada running tracknya ya, dan saat ini sudah dihilangkan running tracknya sehingga penonton itu semakin dekat ke lapangan. Jadi untuk mengintimidasi lawan ini sangat cocok sekali ya. Dan pastinya diharapkan stadion ini juga membutuhkan supporter-supporter yang modern ya, jangan yang katrok-katrok ke sini. Dan kalau kita lihat di sini keren ya, disediakan jalur disabilitas untuk saudara-saudara kita ataupun orang tua kita yang fans dengan sepak bola ya. Jadi mereka saat ini sudah tenang ketika ke stadion ini karena sudah disediakan jalur khusus untuk disabilitas. Ini keren sekali teman-teman. Untuk tribun VVIP-nya seperti biasa ya, memiliki fasilitas-fasilitas yang mumpuni sepertinya. Dan untuk atapnya kalau kita lihat belum kita ketahui ini apakah nanti akan ditanam ataupun ditempel panel-panel surya kayak di Stadion JIS ya. Di atasnya itu ada panel-panel surya yang berfungsi pastinya untuk menangkap panas sinar matahari yang nantinya akan dirubah untuk operasional stadion ini pastinya kalau dipasang. Kalau tidak ya walau-walam ya. Dan ya kembali lagi ya, pembahasan Surajaya ini saya cukup salut karena pembangunannya saat ini sangat modern sekali ya, dimana ya sudah seperti stadion-stadion Eropa di luar sana ya, dimana tanpa running track dan benar-benar dirombak habis-habisan teman-teman. Ini keren sekali. Cuma saya agak sedikit bingung sih sama stadion Kanjuruhan ya. Kemarin juga saya ke Malang silaturahmi ke sana dan saya terbang ke sana. Saya cukup agak sedikit bertanya-tanya sih dengan dengan biaya pembangunan 300 miliar lebih. Di sana banyak sekali kolom-kolom komentar ya. Kalau kalian lihat video saya yang ini, banyak yang menyayangkan kenapa dengan biaya sebesar itu. Ya kalau dilihat secara sepintas memang nggak ada yang berubah, hanya dicat-cat ringan-ringan saja, terus fasad-fasadnya agak sedikit dirubah. Dan ya masih ada running tracknya. Terus di sana sih memang agak sedikit berubahnya itu di tribunnya, tribun beton tadinya, dan saat ini sudah diganti tribun penonton ya. Maksud saya pasti tribun pasti beton lah ya, masa kayu. Maksud saya tribunnya dulunya itu tribun penontonnya, kursinya itu dari beton, duduk ya mereka di beton, dan saat ini dirubah jadi single seat. Dan itu pun single seatnya bukan single seat yang bisa dilipat ya kursinya, single seat biasa saja.
Dan ya begitu aja, terus fasad-fasadnya yang dirubah juga ya, tribun VVIP-nya dengan biaya sekitar 300 miliar lebih. Saya sih berpendapat ya teman-teman, mungkin di sana di Stadion Kanjuruhan kenapa nggak dirombak habis-habisan, karena memang mungkin di sana yang pertama merupakan ini pendapat saya secara pribadi ya, mungkin sudah jadi bagian dari cagar budaya, karena kalau sudah masuk ke cagar budaya itu sangat sulit sekali dirubah teman-teman. Atau memang untuk menjaga histori ya, karena kita ketahui di sana dulu sempat ada tragedi yang tidak pernah kita harapkan ya, di mana terjadi kerusuhan dan ada saudara-saudara kita ya direnggut nyawanya ya, karena situasi mencekam pada saat itu. Dan beberapa yang luka-luka ya, sekitar 300 sampai 400 supporter. Jadi mungkin pemerintah kita mempertahankan mungkin ya historinya ya, maksudnya bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak, baik itu dari pihak kepolisian ataupun TNI Polri ya, dalam menjaga keamanan di sana ataupun keamanan di seluruh Indonesia ya. Dan juga untuk supporter kita untuk bisa lebih dewasa ketika menonton ya sepak bola. Jadi dengan dipertahankannya model Stadion Kanjuruhan itu bisa menjadi pengingat kita dan sebagai pelajaran untuk kita semua untuk lebih menjaga sikap, menjaga attitude ya, menjaga SOP ketika ke tempat dimanapun kita berada, agar kita mendapatkan rasa yang nyaman dan aman, seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali ke Stadion Surajaya ini. Kalau kita lihat di sini hampir mirip-mirip saja ya seperti stadion-stadion pada umumnya yang outdoor ya. Kalau kita lihat di tribun VVIP-nya ya sama seperti ke Stadion Kanjuruhan ya, seperti ya beginilah bentil ya. Dan kalau kita lihat untuk fasadnya sedang on progress teman-teman, alhamdulillah ya, dan sangat keren sekali Stadion Surajaya ya, punya Persela Lamongan. Semoga saja Persela Lamongan semakin berjaya, semakin menyala ya dengan adanya stadion baru ini. Dan kalau kita lihat untuk lampunya masih ompong sedikit ya, karena masih on progress. Masih ada beberapa yang belum terpasang sempurna, mungkin ada 2 atau berapa ini, apa di atasnya akan dipasang juga. Kita tunggu saja ya, karena masih on progress jadi belum sempurna. Dan di Stadion Surajaya ini sangat cocok ya bagi kalian pecinta alam karena masih bagus sekali suasananya ya, masih banyak persawahan. Jadi kemarin itu waktu saya jalan ya menggunakan sepeda motor, benar-benar saya merasakan itu apa ya, jalan di pedesaan teman-temannya, karena masih banyak sekali sawah-sawah, kanan kiri masih sawah aja semuanya ya, dan dicampur truk-truk tronton ya, kontainer ya. Jadi masih ada ya, normal aja ya kalau banyak debu ya, karena ya kontainer yang lewat cuy, jadi ya agak sedikit menghirup udara debu. Dan di sini kita kembali ke permasalahan rumput ya. Saya di sini teman-teman agak sedikit bingung sebenarnya dengan sistem di bawah ini ya, tabur bunga, tabur pasir. Di sini kalau kita lihat ada salah satu pekerja kita ya sedang menabur pasir. Cuma di sini jujur saya agak bingung. Ini saya karena orang awam ya teman-teman, saya bertanya sebenarnya nih kenapa dia menaburnya seperti ini ya. Maksud saya apa ya? Apakah mungkin kurang rata ketika dia sudah inspeksi mungkin yang lebih awal, terus dia taburkan pasir agar lebih rata, atau ini pupuk nih? Kita nggak tahu nih teman-teman. Siapa tahu ada yang ahli perumputan mungkin ataupun yang punya pekerjaan ini ataupun pimpronya yang melihat video ini, bisa kali diisi kolom komentar, jadi kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi informasi, sehingga orang-orang awam seperti saya ini ya bisa terilhami, terinformasikannya dengan baik, sehingga
kita semua ini bisa mendapatkan ilmu yang baru. Dan untuk rumputnya kita tidak mengetahui apakah menggunakan rumput full alami ataupun rumput hybrid ya. Karena kalau di Stadion JIS itu teman-teman, dia menggunakan rumput alami 95% dan rumput rumput full sintetisnya itu hanya 5%, dan di sana menggunakan rumput Zozia Matrela. Kita tidak mengetahui nih ya teman-teman apa rumput yang digunakan. Siapa ada yang tahu bisa isi kolom komentar. Dan fasilitas terdapat 101 fasilitas baru nih teman-teman, dengan rincian ruang ganti 4 unit ya. Ini saya ngambil di Jatim, di media online ya teman-teman, jatim.fifa.co.id. Jadi ada 101 fasilitas dengan rincian ruang ganti 4 unit, terus toilet pria 3 unit, toilet wanita 13 unit, toilet VIP 6 unit, dan difabel 2 unit. Terus terdapat pula musola 12 unit, terus groundwater tank dengan kapasitas 100 meter kubik dan genset 250 kW teman-teman. Untuk diketahui, Stadion Surajaya Lamongan ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Federasi Sepak Bola Internasional ataupun FIFA ya, yang dilakukan oleh Direktur Pelaksana The Stadium Konsultan Mr. Benjamin Van Brick ya, bersama Safety and Security PSSI yaitu Bapak Adi Nugroho. Pemeriksaan itu berlangsung pada Desember tahun 2024 lalu. Dan mereka menilai semua rekomendasi teknis dan persyaratan stadion telah dipenuhi dengan baik. Idih, mantep nggak tuh teman-teman? Dan tentunya stadion sudah secakep ini, secantik ini, diharapkan bagi supporter Persela Lamongan ataupun siapapun ya, supporter-supporter di Indonesia, ketika kalian mendatangi stadion, yuk kita sama-sama luruskan niat kita untuk menonton sepak bola, untuk menyemangati tim kesayangan kita. Dan siapapun yang menang dan kalah, tetap satu yang dikedepankan, yaitu sportivitas teman-temannya. Karena seyogianya marwah dari sepak bola itu adalah mempersatukan kita di Indonesia ini ketika berada di satu tempat untuk mencapai persaudaraan. Oke, itu saja ya, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan habis video ini saya akan mengupload lagi Stadion Gelora Bung Tomo teman-teman. Itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.